Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman dalam Yesus Kristus. Marilah sebelum kita memulai permenungan kita di pagi hari ini, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang boleh kami nikmati dan kami alami lagi di pagi hari yang baru ini. Engkau senantiasa melindungi, menjaga, dan mendampingi kami, sehingga di pagi hari baru ini kami boleh memperoleh kekuatan, rahmat kasih dari-Mu lewat kesehatan, kekuatan, dan nafas hidup. Bapa yang Maha Baik, kami akan memulai seluruh perjalanan kami di pekan yang baru ini. Sudilah Engkau mencurahkan rahmat Roh Kudus untuk menerangi hati dan budi kami, mendengarkan dan merenungkan sabda kasih-Mu yang senantiasa menjadi tanda keselamatan dalam perjalanan tugas karya pelayanan kami. Berkati kami, semoga kekuatan sabda-Mu senantiasa memberikan pedoman, penuntun dalam menjalani seluruh persiarahan kami dalam tugas karya kami sepekan yang akan berjalan ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa dengan perantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, sikap iri hati dapat digambarkan sebagai suatu rasa cemburu atas kemampuan, prestasi, dan kesuksesan orang lain. Orang yang bersikap iri hati selalu merasa tidak puas atas kehebatan orang lain dan berusaha mencari celah untuk menjatuhkannya. Mereka selalu menuntut untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik daripada orang lain tanpa usaha yang sepadan. Ketekunan dalam menghadapi cobaan akan menghasilkan kedewasaan rohani. Namun, agar kita bisa bertahan, kita butuh hikmat, dan hikmat itu hanya bisa diperoleh bila kita rendah hati dan memintanya kepada Tuhan. Saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, dalam hidup kita sehari-hari, kita sering diperhadapkan dengan berbagai macam ujian, yakni kekecewaan, kesulitan ekonomi, godaan untuk menyerah. Ini semua dapat kita atasi untuk menuju pada jalan pertumbuhan, asalkan kita tidak jauh
dari jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, Yesus menolak untuk memberi tanda kepada orang-orang Farisi karena hati mereka sebenarnya tidak mau percaya. Mereka hanya ingin bukti, bukan iman. Yesus tidak ingin kita hanya untuk mencari mujizat atau hal-hal yang sensasional, tetapi memiliki iman yang bersandar pada hubungan pribadi dengan Allah. Hubungan pribadi baik dalam suka maupun duka, kita senantiasa memiliki iman yang sejati dengan tergantung segalanya kepada Yesus sendiri. Tetapi kita tumbuh dan senantiasa berkembang dalam kesetiaan kita kepada Allah dengan terus berusaha, berjuang, membangun iman yang diharapkan dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita diharapkan untuk hidup dengan penuh keyakinan dengan berbagai situasi-situasi yang dialami. Kita diharapkan untuk tidak selalu mengikuti keinginan-keinginan daging, keinginan manusiawi, melainkan bagaimana kita mampu terbuka pada rahmat kasih Allah yang merupakan tanda keajaiban yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Berkat belas kasih Allah, Ia selalu menunjukkan tanda cinta kasih-Nya kepada kita. Kita diharapkan untuk selalu terbuka pada penyelenggaraan kasih-Nya, agar tanda-tanda kasih yang telah dinyatakannya dalam kehidupan beriman kita senantiasa bertumbuh dan berkembang dan menjadi nyata dalam karya-karya pelayanan kepada semua orang yang akan kita layani, yang akan kita jumpai dalam tugas dan pekerjaan kita. Semoga rahmat kasih Tuhan yang kita peroleh hari ini senantiasa memberikan tanda keselamatan bagi kita, sehingga kita dimampukan untuk membawa rahmat dan berkat bagi begitu banyak orang yang akan kita layani. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita selalu. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah datang menyelamatkan kami, umat-Mu manusia yang berada dalam segala situasi-situasi kehidupan yang seringkali membuat kami jauh daripada-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih, ya Bapa, karena tanda keselamatan telah Engkau nyatakan kepada kami, umat-Mu. Berikanlah kami rahmat iman, agar kami tetap mendekatkan diri dan senantiasa menyandarkan seluruh kehidupan kami ke dalam bimbingan serta tuntunan kasih-Mu sendiri. Semoga rahmat kasih-Mu senantiasa membantu kami untuk boleh menyalurkan kasih dan kesetiaan-Mu lewat pelayanan kami, lewat tugas dan tanggung jawab kami dalam seluruh hari yang akan kami lalui ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.